Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk melakukan aktivitas dalam sehari-hari, terkhususnya melakukan rutinitas kamajum, yaitu kajian malam Jumat yang diadakan di kosan Kelontongan Nologaten. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam marilah kita panjatkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil lafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Oke, langsung saja pembahasan kita pada malam kali ini yaitu tentang iman dan takwa. Teman-teman sekalian, definisi iman dan takwa adalah iman secara bahasa berasal kata dari amana yu'minu imanan, yang berarti adalah percaya atau kebenaran. Dari kata iman muncul kata amanah. Amanah adalah suatu yang dipercayakan, atau suatu yang diamanahkan atau yang dipercayakan kepada seseorang. Dari kata iman juga muncul kata al-amin. Makanya Nabi Muhammad SAW diberi gelar dengan al-amin, yaitu yang benar. Kemudian definisi iman secara istilah adalah huwa tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wal amalu bima tanbih. Iman adalah keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan, atau diikrarkan dengan lisan dan diamalkan atau diwujudkan melalui amal perbuatan tersebut. Kemudian takwa berasal dari kata waqa yang berarti menjaga diri. Secara istilah takwa adalah kesadaran untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Allah, imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa jatinabu nawahi sirran wa alaniyah, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, definisi iman dan takwa telah saya bacakan. Kemudian saya akan memberi satu contoh, dari yang mana contoh iman dan takwa agar kita mudah memahami definisi iman dan takwa tersebut. Kita punya teman, saya kasih satu contoh. Kita punya teman memberitahu kepada kita atau mengasih informasi bahwasanya bahwasanya kita ingin berpergian ke suatu tempat. Kemudian teman kita tersebut memberitahu bahwasanya di jalan tersebut akan ada razia.
yakin atas informasi tersebut, yakin kepada teman kita tersebut adalah itu yang dinamakan dengan iman atau keyakinan. Nah, dari informasi tersebut kita yakin bahwasanya akan ada razia. Kemudian kita pasti akan mempersiapkan kematangan berpergian kita, yaitu seperti mencek STNK apakah sudah lengkap, seperti helm, dan kebaikan motor seperti spion. Nah, dari cerita tersebut bahwasanya percaya kepada teman atas pemberian informasi tersebut yang dinamakan adalah iman. Karena secara definisi iman adalah yakin atau percaya. Nah, kemudian persiapan atas informasi tersebut adalah dinamakan takwa atau takut atas informasi yang diberikan teman kita tersebut. Begitu juga dengan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa iman. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikatnya, iman kepada nabinya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan sang pencipta alam semesta. Yakin bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan wahyu kepada nabinya Allah. Yakin akan kitab-kitab yang disampaikan oleh nabinya Allah kepada umat, yakin kepada hari akhirat, yakin kepada takdir baik dan buruk. Itu yang dinamakan dengan iman. Kemudian atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya, begitu juga dengan nabi-nabi dan kitab-kitab yang telah disampaikan oleh nabi tersebut, disitulah takwa muncul, yaitu mempersiapkan atau mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab, maupun itu atas perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian di dunia, maka sesungguhnya bekal yang baik di dunia itu adalah takwa. Takwa adalah imtithalu awamirillah azza wa jalla, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kemudian di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwasanya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa atau bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai suku atau bangsa-bangsa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan pasangan perempuan. Allah menciptakan ada yang berkulit hitam, ada juga yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, dan begitu juga seterusnya. Nah, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan? Bukan untuk saling menghina antara sesama, melainkan lita'arofu, supaya
saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulia di sisi Allah adalah di antara kamu atqakum, adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling besar jabatannya ataupun bukan yang paling pintar atau yang paling kaya dan sebagainya. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin sampai sini materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada terdapat kesalahan atau kekurangan atau kekhilafan dari saya mohon maaf, dan saya butuh kritik dari teman-teman sekalian karena kita masih sama-sama belajar di sini, oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.